biar kita tuh pengen dikuatin, kamu nggak salah kok gitu. Nah kita tuh nggak dapet kan orang yang mau bilang kamu nggak salah tuh nggak dapet. Ya udah deh. Hai teman menulis, selamat datang kembali di program Sehat Mental dengan Menulis. Di sini aku Aini dan Kak Jelvina. Hai. Kali ini kita mau membahas topik yang seru banget, yaitu seorang ibu yang merasa bersalah. Nah kakak sebagai seorang ibu nih kak, menurut kakak kenapa sih seorang ibu tuh bisa merasa bersalah? Oke, banyak banget sih yang jelas karena kan pemicu dan keadaan setiap ibu tuh pasti beda-beda ya Kak ini ya. Tapi mungkin yang bisa rangkum gitu dari pengamatan, dari pengalaman tuh mungkin ada 5 ya penyebab kenapa ibu tuh merasa bersalah. Yang pertama banget itu adalah ekspektasi kayak ini. Karena ekspektasi tuh kita jadi kayak harusnya tuh standarnya kayak gini gitu kan, padahal kemampuan kita masih di bawah itu, dan sehingga kita jadi kayak frustasi, padahal kan sebenarnya kita sendiri kayak yang menetapkan standar itu. Seandainya standar itu kita hapus, kemudian kita memang sedang berada di level itu, ya sebenarnya nggak kenapa-kenapa kan. Nah ini misalnya kita nggak sesuai nih ekspektasi itu, kita boleh berharap tapi sampai berharap ke Allah aja, nggak perlu kita memutuskan untuk berekspektasi seperti apa. Nah, ini kadang-kadang bisa bikin kita bersalah karena kita nggak bisa sesuai dengan ekspektasi kita yang kita berikan ke anak. Yang kedua adalah kita membandingkan diri kita dengan ibu lain. Ya itu kan kondisinya beda banget kayak ini, dan itu tuh gak adil buat dibandingkan. Kita ngerasa jadi akhirnya kita bersalah, kok aku nggak bisa sih melakukan apa yang dia lakukan gitu. Padahal setiap kondisi ibu tuh pasti punya ujiannya masing-masing. Nah yang ketiga ini biasanya tuh karena kurang dukungan. Karena kurang dukungan, ngerjain semuanya sendiri, suami gak ada support, mau bantuin, bahkan malah nambahin gitu ya, malah nambahin kerjaan, sehingga kita kan bukan super woman gitu kan, nggak bisa selesai ya, kita capek. Akhirnya kita nggak maksimal di satu sisi. Nah saat kita nggak maksimal di satu sisi itu kadang kita ngerasa bersalah. Nah, selanjutnya yang keempat adalah tangki cinta kita atau energi di dalam diri kita tuh habis. Sehingga itu sebenarnya rasa bersalah tuh kita tuh pengen dapat dukungan, biar kita tuh pengen dikuatin, kamu nggak salah kok gitu. Nah kita tuh nggak dapet kan orang yang mau bilang kamu nggak salah tuh nggak dapet. Ya udah deh, kita kuatin diri kita sendiri aja. Jadi kalau misalnya tangki cinta kita itu habis gitu ya, ya nggak perlu berharap untuk diisi sama cinta orang lain, karena makin berharap kita jadi makin sakit ya sih kayak ini. Jadi ya kita isi aja tangki cinta kita sendiri gitu. Nah selanjutnya adalah kita ini manusia yang sangat terbatas dan lemah banget ya. Kita kurang ilmu dan memang kita nggak punya pengalaman apa-apa jadi seorang ibu gitu. Jadi memang wajar banget saat kita punya rasa bersalah. Jadi ya kita mesti banget tuh untuk semangat terus ibu-ibu di luar sana buat belajar. Apalagi kan kita ada tuh apa sih namanya webinar itu udah banyak banget sekarang, udah bisa diakses. Atau mau lihat di YouTube kayak sekarang teman-teman lagi lihat YouTube kan, belajar bareng, dan mudah-mudahan bisa juga tuh ikutan kelas yang berbayar dan juga beli buku, ya itu mungkin energinya akan beda ya, berarti sama yang berbayar. Gitu kira-kira kayak ini penyebab ibu merasakan rasa bersalah. Nah terus kan kalau misalnya seorang ibu itu merasa bersalah, gimana sih caranya buat memaafkan dirinya? Iya, sebenarnya tuh rasa bersalah itu kita sendiri yang ciptakan kan Kak ini. Jadi misalnya kita memang pada kenyataannya kita melakukan kesalahan nih ke anak gitu ya. Anak nge-labelin kita bersalah enggak? Enggak, anak tuh adalah manusia sangat pemaaf sebenarnya, yang sangat sabar sebenarnya gitu kan. Kita sendiri yang melabelkan diri kita tuh bersalah, dan kita rawat rasa bersalah itu gitu kan. Jadi keputusan merasa bersalah kita itu ya kita sendiri yang ciptakan, artinya kita juga lah yang bisa melepaskan rasa bersalah itu. Salah satu caranya adalah dengan memaafkan diri sendiri. Caranya ada 3 cara kita untuk memaafkan diri kita sendiri. Yang pertama banget itu adalah kita terima dulu aja sih perasaan itu, rasa bersalah, mungkin kesel, marah sama diri kita sendiri, itu kita terima dulu aja. Jangan ditahan, jangan ditolak, apalagi pura-pura nggak tahu sama perasaan itu. Pokoknya nikmatin ya, terima dulu perasaan itu. Kemudian setelah menerima kita kenalan sama perasaan itu. Oh, aku
merasa bersalah nih. Aku merasa bersalahnya karena apa ya? Aku merasa bersalahnya di saat apa ya? Oh, ini pemicunya apa ya? Misalnya gitu. Jadi kita kenalan sama perasaan kita. Nah, selanjutnya kalau kita udah kenalan, kita kan bakal paham tuh. Nah, setelah kita paham tuh, kita baru memutuskan untuk melepaskan perasaan bersalah itu. Nah, saat kita melepaskan perasaan itu tuh nggak semuanya harus kita lepasin semua sih. Ada beberapa perasaan yang bisa kita tinggalkan. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran, biar nggak pulang lagi. Gitu. Nah, caranya gimana kalau kita biar tahu untuk yang mana yang mesti dilepasin, yang mana yang bisa kita bawa ke kehidupan kita selanjutnya. Nah, itu caranya itu dengan menulis kayak ini. Jadi dengan menulis itu kita bisa mengindra perasaan kita. Kan kalau perasaan itu abstrak banget ya kan, tapi marah tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah ya, dengan menulis ini kita bisa mengindra apa yang kita rasakan, sehingga kita jadi lebih mudah untuk memilih mana perasaan yang bisa dilepas, yang bisa dibuang, mana perasaan yang bisa kita bawa untuk kehidupan kita selanjutnya. Gitu Kak ini. Insya Allah ya. Jadi buat para bunda-bunda gitu, moms yang mungkin merasa sering bersalah, bisa banget dipraktikkan. Tadi apa kata Kak J, mungkin pengen memperbaiki hubungan lagi dengan anak itu bisa banget, atau dengan diri sendiri. Nah, moms juga bisa nih ikutan kelas menulis di Nulisyu ya, yaitu forgiveness journal. Jadi buat para moms atau mungkin kamu yang merasa bersalah dan segala sesuatu tuh sering terbebani, bisa banget buat mengalirkan rasanya ke dalam tulisan dan tuliskan jurnal. Teman-teman bisa banget tuh ikutan kelas-kelas di Indonesia itu, sebenarnya ada banyak ya. Sekarang kita lagi opennya tentang forgiveness journal. Teman-teman bisa ikutan, di situ teman-teman bakalan dilatih untuk mengalirkan perasaan. Kita juga bisa latihan memataskan diri agar kita bisa memaafkan diri kita sendiri dan juga bisa memaafkan orang lain. Kita juga mendapatkan maaf ya, karena kita hidup ini bukan tentang kita cuma memaafkan, tapi kita juga perlu dimaafkan. Jadi hati-hati dalam melakukan sesuatu, karena memaafkan itu nggak semudah kita melakukan kesalahan. Jadi hati-hati teman-teman. Itu aja nih video dari kita. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat buat kamu semuanya. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan dadah!